Andai aku bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan, untuk kembali bersama di dirimu selamanya. Bukan maksud aku membawa dirimu masuk terlalu jauh ke dalam kisah cinta yang tak mungkin terjadi. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Dan aku tak punya hati untuk mencintai dirimu yang selalu mencintai diriku. Walau kau tahu diriku masih bersamanya. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Dan aku tak punya hati untuk mencintai dirimu yang selalu mencintai diriku. Walau kau tahu diriku masih bersamanya. Walaupun kau tahu diriku masih bersamanya. Siaran Perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berjumpa lagi dalam siaran Perbatasan. Kali ini kita akan bersama dengan RRI SP Sumba. Sudah ada Cantika Anjali di RRI SP Sumba. Halo Cantika, bisa dengar suara saya Cantika? Belum bisa ya sepertinya. Iya, Cantika? Belum bisa dengar ya.
Baik pendengar, kita akan bersama 1 jam dalam siaran perbatasan RRI Voice of Indonesia bersama dengan RRI SP Sumba dan kami akan menghadirkan beragam informasi tentunya, sharing informasi dari Voice of Indonesia dan juga RRI Sumba. Halo Cantika. Halo Mas Agus. Oke, apa kabar? Puji Tuhan baik. Kak Agus bagaimana kabarnya Kak? Baik juga, alhamdulillah. Oke, kemarin baru bertemu ya kita. Baru bertemu ya ternyata. Akhirnya bisa ketemu juga ya. Iya. Senang sekali. Lagi nih. Gimana? Via Zoom. Iya. Terus memang terbatas ya waktunya kemarin ya. Iya. Kak. Ya mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi ya. Iya. Tapi setiap minggu kita pasti akan ketemu, ya 2 minggu sekali lah paling nggak ya. Iya. Oke, kita awali dengan warta berita dari Voice of Indonesia dan RRI SP Sumba. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Wakil Menteri Pariwisata mengatakan peningkatan keamanan dorong pariwisata jadi berkualitas. PBB konflik paksa lebih 880.000 orang mengungsi di Lebanon. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Wakil Menteri Pariwisata Wamenpar Niluh Puspa mengatakan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan harus didukung dengan peningkatan keamanan dan keselamatan serta sinergi stakeholder kepariwisataan. Niluh dalam keterangan resminya di Jakarta Jumat 22 November berharap akan lebih banyak lagi polisi pariwisata yang berdedikasi untuk menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan. Kolaborasi ini akan menjadi langkah strategis dalam mendukung visi pariwisata Indonesia yang berkelas dunia. Melalui Focus Group Discussion FGD dengan tema pengamanan kepariwisataan Bali menuju pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di Bali Kamis 21 November, Niluh menilai bahwa peningkatan dalam aspek keamanan dan keselamatan menjadi hal yang amat penting dalam pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Selain itu, sektor pariwisata merupakan bisnis soal kepercayaan, sehingga citra destinasi merupakan faktor penting. Niluh mengatakan upaya tersebut merupakan bentuk pemerintah mengidentifikasi beberapa destinasi pariwisata untuk membawa Indonesia sebagai destinasi utama dunia, sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJPMN 2025-2045. Beralih ke berita luar negeri, Badan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyatakan perintah evakuasi dan serangan udara memaksa lebih dari 880.000 orang meninggalkan rumah mereka di Lebanon dengan lebih dari 500.000 diantaranya mengungsi ke Suriah. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan UNOCHA menyatakan orang-orang yang masih bertahan di Lebanon menghadapi ketahanan pangan yang memburuk. Organisasi Internasional untuk Migrasi IOM melaporkan lebih dari 880.000 orang mengungsi di negara tersebut, termasuk lebih dari 20.000 migran yang terpaksa meninggalkan rumah dan tempat kerja mereka. Sementara itu, Komisariat Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi UNHCR melaporkan lebih dari 500.000 orang meninggalkan Lebanon menuju Suriah dan lebih dari separuhnya adalah anak-anak. Selanjutnya berita dari Sumba, silakan Cantika. Baik, pendengar PJS Bupati Sumba Barat, Dr. Anda Flori Rita Wisan MM, membuka rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penetapan data P3KS Sumba Barat tahun 2024, selengkapnya disampaikan Yatnia Londong dari RRI Sumba.
PJS Bupati Sumba Barat, Flori Rita Wishan MM, membuka rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrim dan penetapan data P3KE hasil verifikasi dan validasi di Kabupaten Sumba Barat pada Jumat 22 November 2024. Acara dilaksanakan di Aula Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat. Turut dihadiri oleh Kepala Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat, Titus Dias Liurai SOS MM, beserta perwakilan OPD, Camat, Kepala Desa se-Kabupaten Sumba Barat, Kepala BPS, serta instansi teknis terkait. Flori Wishan menekankan bahwa penetapan data kemiskinan ekstrim sangat penting dalam menentukan sasaran bantuan yang tepat dalam penanggulangan kemiskinan di Sumba Barat. Ia meminta agar data yang digunakan baik dari BPS maupun data mikro dari instansi terkait lainnya akurat dan terpadu untuk memastikan kesesuaian dengan data P3KE yang dipegang oleh Komenko PMK. Data yang valid ini akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan Pemda yang lebih tepat sasaran. Rapat koordinasi hari ini adalah langkah strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan di wilayah Sumba Barat. Mengurangi kemiskinan tidak hanya membutuhkan kebijakan yang baik, tetapi juga data yang valid, akurat, dan terverifikasi untuk memastikan bahwa bantuan dan intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran. Karena itu, penetapan data P3KE ini sangatlah penting agar setiap program penanggulangan kemiskinan yang kita laksanakan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Wishan juga menekankan pentingnya transparansi, transformasi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, setiap program yang dijalankan harus dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengajak semua pihak untuk membuka akses data P3KE antar instansi dari tingkat desa hingga kabupaten untuk menjaga keseragaman dan ketepatan data. Wishan mengungkapkan bahwa pemberdayaan ekonomi lokal, terutama UMKM, harus menjadi fokus utama agar masyarakat Sumba Barat dapat mandiri dan tidak tergantung pada bantuan. Sektor pertanian dan pariwisata lokal juga harus mendapat perhatian serius. Ia menginstruksikan kepala desa dan camat untuk mendukung sektor UMKM melalui pelatihan, akses permodalan, serta pemasaran produk lokal yang lebih luas, seperti kerajinan, kuliner, dan hasil pertanian unggulan. Wishan berharap pemuda, terutama petani milenial, turut dilibatkan dalam pembangunan ekonomi lokal. Pada tahun 2025, Wishan berharap program makanan bergizi gratis dari pemerintah dapat memanfaatkan produk lokal, sehingga perputaran ekonomi tetap berada di daerah dan tidak keluar dari Sumba Barat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, kesejahteraan, dan daya saing yang lebih baik bagi masyarakat setempat. PJS Bupati juga mengingatkan pentingnya pembagian bantuan yang tepat sasaran. Ia menginstruksikan kepala desa dan camat untuk memanfaatkan data P3KE sebagai acuan dalam pendistribusian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Wishan menekankan bahwa pemantauan dan evaluasi berkala terhadap setiap program penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk mengetahui kendala yang ada di lapangan dan mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem. Terakhir, Wishan mengingatkan bahwa kolaborasi antara semua pihak sangat penting dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem. Pembagian tugas yang jelas antar instansi akan memastikan program berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan fokus pada 5 hal penting tersebut, Wishan optimis Sumba Barat dapat memutus mata rantai kemiskinan ekstrem dan menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Dari Bumi Mandailu, Sumba Barat, Yadni Londong, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia. Baik, pendengar masih dari RRI Sumba. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat menyampaikan angka kemiskinan ekstrim Sumba Barat untuk tahun 2024. Selengkapnya disampaikan Yadni Londong dari RRI Sumba. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat, Titus Dias Liurai, SOS MM, hari ini, Jumat 22 November 2024, memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrim dan penetapan data P3KE, hasil verifikasi dan validasi di Aula Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat. Acara ini dihadiri oleh PJS Bupati Sumba Barat, Flori Wishan, MM, bersama sejumlah pimpinan OPD, camat, kepala desa se-Kabupaten Sumba Barat, kepala BPS, serta instansi teknis yang berhubungan dengan kemiskinan
kemiskinan ekstrem. Dalam pemaparannya, Titus Dias Liurai menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan kondisi di mana seorang atau kelompok tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk mempertahankan kehidupan yang layak dan bermartabat. Menurut instruksi Presiden Impres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim mencakup ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air minum bersih, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi. Kemudian kalau kita melihat Impres nomor 4 tahun 2022, itu juga definisi kemiskinan itu sudah berubah, terutama berkaitan dengan kemiskinan ekstrem. Makanya memang banyak protes. Orang berpikir kemiskinan ekstrem ini sama dengan di Jawa, yang kita minta tinggal di kolong jembatan. Nah, kalau itu yang terjadi, Sumba Barat ini tidak ada, ya toh. Nah, tetapi kalau di Impres, dia tidak hanya mengukur pendapatan, tapi dia juga mengukur tentang layanan sosial. Ya, kalau kesehatan, akses kesehatan kurang baik itu masuk miskin, pendidikan kurang baik miskin. Sehingga memang kita Sumba Barat termasuk kabupaten di Indonesia di NTT yang masih masuk kategori miskin ekstrem. Titus Dias Liurai juga memaparkan data terkait kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat. Berdasarkan data, jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 tercatat sebanyak 36,95 ribu jiwa atau 28,17%. Angka ini sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 36,72 ribu jiwa atau 26,52%. Sementara itu, jumlah penduduk miskin ekstrim mengalami penurunan signifikan dari 18,28 ribu jiwa atau 13,73% pada tahun 2021 menjadi 12,48 ribu jiwa atau 9,13% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, data hasil verifikasi dan validasi menunjukkan adanya 1.169 KK atau 7.736 jiwa yang teridentifikasi sebagai penduduk miskin ekstrim, berkurang signifikan dari data awal yang mencapai 2.662 KK atau 18.712 jiwa. Data ini menunjukkan penurunan angka kemiskinan ekstrim di Sumba Barat menjadi 5,07%. Untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim, Pemda Sumba Barat telah mengambil langkah-langkah konkret. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan data P3KE terbaru oleh Kemenko PMK pada Maret 2024. Data ini kemudian ditindaklanjuti oleh Bapelitbangda dengan melakukan sosialisasi mengenai kemiskinan ekstrim di 6 kecamatan yang melibatkan kepala desa, lurah, aparat desa, serta camat beserta staf. Namun dalam proses tersebut terdapat kendala di lapangan, yakni kurangnya pemahaman tentang perbedaan antara kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Meskipun demikian, Bapelitbangda terus mendampingi verifikasi dan validasi data P3KE agar hasilnya akurat dan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Titus Dias Liurai menegaskan bahwa hasil verifikasi dan validasi data ini akan menjadi acuan untuk menetapkan jumlah warga miskin ekstrim di Sumba Barat. Pemerintah daerah melalui PJS Bupati Sumba Barat akan segera mengeluarkan surat penetapan jumlah warga miskin ekstrim berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan di tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat upaya pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrim di Sumba Barat, sekaligus memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Dari Bumi Mandailu, Sumba Barat, Yatni Londong, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita, Produksi Voice of Indonesia dan RRI SP Sumba.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa: Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda: Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistalk, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, dan RRI SP Sumba. Kita bersiaran bersama ya di hari ini, Cantika. Iya, Kak Agus. Aha. Gimana cuaca di Sumba gimana? Sumba sekarang banyak petir ya Kak, kilat dan selalu mendung. Makanya kalau siang-siang jam 1 itu sudah mulai diguyur hujan, membuat kenangan-kenangan masa lalu. Waduh, ini sama seperti di Jakarta begitu juga. Apa karena Cantika udah pulang kali ya, jadi hujan petir. Ternyata merata ya Kak? Merata cuacanya. Kalau untuk persiapan pilkada mungkin Kak, ini 4 hari lagi kita menggunakan hak suara, gimana di sana? Kalau di Jakarta ya, ini agak unik, berbeda dengan pilkada sebelumnya. Tidak begitu terasa ya hiruk pikuk dan juga apa namanya masyarakat ya, keriuhan begitu ya, keriuhan baik di dunia nyata maupun di dunia maya itu kayaknya kurang begitu kentara sih kalau buat pilkada yang sekarang. Oke. Nah, gimana kalau di Sumba? Agak berbeda. Kalau di Sumba, wah sangat ramai, sangat banyak sekali masyarakat di dunia nyata dan media sosial yang ramai-ramai untuk menyatakan pilihannya siapa nanti tanggal 27. Udah terang-terangan ya sekarang. Iya, terang-terangan sekali kalau di sini Kak. Karena semua ada hubungan persaudaraan satu sama lain. Gitu ya. Tapi yang penting walaupun terang-terangan ya tidak gaduh lah. Yang penting tidak rusuh ya, tidak ada konflik. Ya siapapun yang jadi kan tetap putra terbaik daerah Sumba juga kan ya. Iya betul, untuk 5 tahun ke depan pastinya. Iya. Oke, setelah ini kita ada apa nih Kak Agus? Tadinya kita mau memutarkan lagu dari Sumba dulu ya. Tapi kita coba dulu deh. Oke, bisa. Oke. Bisa. Spillnya. Welcome to Sumba. Ya. Welcome to Sumba ya. Nyeritain tentang. Jadi ini menceritakan selamat datang di Sumba. Sumba itu seperti apa, dan bagi Kak Agus mungkin yang belum ke Sumba bisa menonton lagu ini, siapa tahu setelah melihat lagu ini langsung kepengen ke Sumba. Sengaja gitu, kayaknya ya. Sengaja nih, kemarin baru ketemu di sini terus ngundang balik ke Sumba nih. Oke, itu harus wajib sama pengarah acaranya, sama semua tim-tim VOE. Iya, memang harus rame-rame ya. Yang pasti Sumba sudah welcome ya. Cantika udah welcome, semua welcome ya. Kalau kita datang ke sana. Ya. Oke. Kenapa? Langsung aja Kak. Oh, langsung aja ya. Mendung jadi agak apa ya Kak? Hawa-hawanya sedikit. Oke. Kalau gitu kita langsung aja ya. Oke. Dan Sabang sampai Merauke, berjajal pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
luas. Di atas bukit berdiri kampung-kampung Marapu. Ribuan bukit tempat berlari kuda sandalwood. Nikmati indah pasir putih laut yang biru. Yeah. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Sumba. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Marapu. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Sumba. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Marapu. The breathtaking view of the white savannah. On the man stood the village of the Marapu. Thousands of hills where sandalwood horses run. Beautiful white sand beaches under the sun. Yeah. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Sumba. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Marapu. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Sumba. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Marapu. Yeah. Seremoni pasola buat para kesatria Sumba. Tangan terampil wanita Sumba membuat tenun ikat. Sirip pinang jadi sajian ketika berkunjung. Deburan ombak bergulung menantang para surfer. Welcome, welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Sumba. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Marapu. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Sumba. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Marapu. Pasola ceremony made by the strongest Sumba knights. Weaving by the skilled hands of the Sumba woman. Better not as a traditional dish when you guys visiting. Glassy wave breaking on the reef, the surfer will feel challenging. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Sumba. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Marapu. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Sumba. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Marapu. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Sumba. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Marapu. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Sumba. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di tanah Marapu. Welcome to Sumba Island. Welcome to Sumba Island. Welcome to Sumba Island. Welcome to Sumba Island. Welcome. 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 Kaya kayo. Kaya kayo. Kaya kayo. Ha kaya kayo. Kaya Asik. Welcome to Sumba Island. Asik. Kenapa nggak ada Cantika di lagu itu ya? Ada porsinya kan? Tapi kalau saya yes sih sama lagu ini. Keren kan Kak? Keren banget. Lihat kepala kakak bergoyang kiri kanan. Aduh, ada yang merhatiin ternyata.
Tapi emang iya bener sih, lagunya asik banget. Itu dari Marapu Band Kak, mereka sekarang di Jakarta. Oh ya? Oh, asli dari Sumba? Asli Sumba, cuman dari awal berkarya mereka tinggalnya ke ibu kota. Dan mereka lagunya memang khusus untuk lagu-lagu Sumba. Jadi kalau ada acara besar di Sumba, biasanya mereka diundang lagi ke sini untuk menyanyikan lagu Welcome to Sumba, Eri Rambu Balu, banyak sekali lagu-lagunya yang memang sudah terkenal di orang Sumba pada khususnya. Oh, kan? Jadi mereka ke Jakarta, terus tetap lagunya lagu-lagu Sumba. Iya, tetap. Mereka nggak mau ngerubah lirik buat yang lain gitu. Iya. Wis keren ya. Keren. Loyalitas tanpa batas itu kalau gitu. Mereka memperkenalkan Sumba di ibu kota. Oh, misinya emang begitu. Iya, jadi kalau manggung tuh mereka pakai kain-kain Sumba, sekalian promosi kan Kak. Ya seperti yang tadi ya, keren kan? Seperti yang tadi. Di lagu itu juga ada Pasola ya? Iya, Pasola. Nah itu saya tertarik sih. Pernah bikin filler tentang Pasola. Oke. Tapi kalau cerita dari orang Sumba asli ini gimana nih tentang Pasola? Kapan sih biasanya? Pasola itu salah satu adat Sumba yang dilaksanakan 1 tahun sekali. Jadi ada 3 tempat Pasola Kak. Yang paling terkenal tuh namanya di Kecamatan Wanokaka. Barat. Tapi ada juga Pasola di Kodi, Sumba Barat Raya, dan di Lamboya, Sumba Barat. Kalau Pasola itu aktivitas lempar lembing. Jadi ada namanya umbu-umbu Sumba di atas kuda saling berperang menggunakan kayu untuk saling dilemparkan satu sama lain Kak. Jadi itu semacam pertandingan. Kalau informasinya dulu Pasola itu cerita awalnya itu 2 umbu merebutkan 1 rambu seperti itu. Jadi apa umbu dan rambu itu? Ya, 2 lelaki itu merebutkan 1 perempuan. Untuk siapa ini yang mendapatkan? Jadi mereka berperang seperti itu Kak. Oh gitu. Awalnya. Iya. Jangan-jangan Cantika di Pasolain juga ya? Oh enggak. Nanti di masa depan ada itu ya cerita tentang Cantika diperebutkan. Iya. Seru ya. Jadi tim VOI ke sini dong Kak, bulan Maret tahun depan bisa. Maret ya? Pasolanya pas Maret? Pasola mungkin. Iya pas Pasola ya, Maret ya? Iya Maret. Bulan akhir-akhir Maret seperti itu, setiap tahun. Mudah-mudahan ya, ntar kita ajuin. Ya, amin. Kayaknya seru banget gitu. Ya lihat di YouTube gitu kan. Terus tergerak buat fillernya. Ya asik aja gitu. Ngeliatin gimana Pasola itu. Tapi itu nggak saling menyakiti ya? Iya. Itu memang aturannya, walaupun mungkin ya maaf kalau ada yang tersakiti itu hukum adatnya memang tidak ada sanksi untuk yang menyakiti dan tersakiti Kak, karena memang itu sudah merupakan adat yang setiap tahun dan tidak ada sanksi lah seperti itu. Walaupun sampai permisi ada yang meninggal, kalaupun terjadi ya amit-amit ya Kak, itu memang tidak ada sanksinya. Karena itu ya semacam mengenang atau hiburan aja sih ya. Dan lebihnya buat ke pariwisata juga kali ya. Iya, pastinya betul. Ya. Itu yang salah satu hal yang sangat menarik wisatawan ke Sumba itu ya Pasola. Wah, ramai banget pasti ya pas Pasola itu. Ramai sekali Kak. Ya. Jadi pada datang kumpul semua. Itu kan di lapangan luas banget kayaknya sih kalau lihat di videonya ya. Iya, itu di lapangan, dan biasanya kalau Pasola itu setiap rumah di sekitar tempat Pasola itu sudah mempersiapkan ketupat, makanan untuk disajikan untuk siapapun tamu yang datang, walaupun tidak saling mengenal. Ketika tamu itu sudah berkunjung ke rumah pasti akan diberikan ketupat dan makanan untuk dinikmati bersama-sama. Jadi makan gratis Kak. Makan gratis ya. Iya. Budaya kita luar biasa ya. Jadi kesejahteraan itu ternyata dari budaya juga ya, ketika mau saling berbagi gitu ya, semua happy ya. Betul sekali. Oke. Nah selain Pasola dan lain-lain, ada nggak yang bisa dipamerkan gitu buat lebih mengenalkan Sumba ke luar? Oke.
Kalau tadi kan itu kita memperkenalkan Sumba lewat lagu ya Kak. Sekarang kan banyak hal bisa lewat media sosial dan lain-lain. Kali ini kita akan menyaksikan Kak sebuah video inspiratif yang menyoroti keindahan alam Sumba, tetapi lewat hasil-hasil foto para fotografer di Sumba Kak. Pameran fotografi. Iya, pameran fotografi yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Sumba, tapi diadakan di Lapangan Mandailu, jadi bisa dinikmati oleh semua masyarakat Sumba, seperti itu. Wah, pasti pendengar kita pada penasaran ini. Tadi juga mungkin nggak kita doang yang goyang-goyang kepala atau yang menikmati lagu dari Sumba ya, tapi juga pendengar kita di seluruh perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Itu yang sedang mendengarkan kita, yang mendengarkan melalui RRI yang merelay kita. RRI mana aja tuh? Ada RRI Entikong, RRI Batam, RRI Nunukan, RRI Ranai, SP Bengkalis, ada SP Sungai Penuh, SP Samlaki, SP Bintuhan, SP Rote, dan SP Talaut, dan pastinya SP Sumba. Wah, udah lancar ya sekarang. Ya, apa ya Kak? Oke, kalau gitu kita langsung ke pamerannya ya. Iya, silakan. Pendengar Radio Republik Indonesia, hari ini saya Cantika Anjali sudah berada di salah satu stand di Lapangan Mandailu Kabupaten Sumba Barat, di stand fotografi Kabupaten Sumba Barat, dan saya sudah dengan salah satu pengelolanya. Selamat malam. Selamat malam Nona Cantika. Ya, nama saya Andi Patarai. Saya salah satu yang ikut serta menyumbangkan foto-foto tentang Sumba Barat, baik itu foto budaya, foto destinasi wisata, dan landscape Sumba Barat khususnya. Oke, baik, terima kasih Pak Andi untuk waktunya. Pak Andi boleh bercerita sedikit bagaimana terjadinya stand fotografi ini, dan foto-fotonya ini hasil dari siapa saja Pak? Silakan. Pertama, untuk tahun 2024 ini adalah kesempatan kedua yang diberikan oleh dinas terkait, yaitu dalam hal ini Dinas Pariwisata Sumba Barat. Dan tahun kemarin saya juga sempat dipercaya juga untuk ini memamerkan. Terus tahun ini juga cuma yang sedikit berbeda, tahun ini saya menggandeng senior saya, dalam ini Pak Burhan Sumba dan Abang Charles Amaya. Jadi yang kita tampilkan saat ini lebih komplit lagi, di antara lain foto landscape Sumba, khususnya Sumba Barat, destinasi wisata, dan foto budaya. Baik Pak, apakah foto-foto ini harus melalui hasil seleksi dulu Pak sebelum dipamerkan, atau seperti apa Pak? Boleh mendekat sedikit lagi Pak? Oke, silakan. Untuk hasil foto yang kami pamerkan ini dilakukan seleksi dari 500 foto awalnya. Jadi kita adakan akurasi dengan berbagai cara penilaian yang menurut kami bagus, akhirnya menghasilkan sekitar 50 foto yang kami pamerkan saat ini. Yang menurut kami bagus itu siapa saja Pak? Apakah fotografer terhandal di Sumba Barat atau bagaimana, seleksinya seperti apa? Ya, kebetulan yang terlibat dalam pameran saat ini Abang Charles Amaya, senior saya sekaligus guru foto saya, dan Abang Burhan Sumba. Dan beliau juga adalah salah satu guru foto saya, dan ada dua temanannya, yaitu Pak Salim sama Pak Amaraja. Baik Pak Andi, boleh bagi tips sedikit untuk para pendengar RRI SP Sumba khususnya, tips-tips foto menarik itu seperti apa Pak? Nah, sebenarnya kalau untuk fotografi tidak ada tips yang terlalu sulit. Intinya kita punya kemauan untuk belajar dan bagaimana cara pandang kita tentang keindahan alam, itu saja sih sebenarnya. Okay. Baik, berarti Pak Andi bersama teman-teman sudah membantu mempromosikan wisata Sumba. Terakhir Pak, sebagai closing statement, harapannya Pak Andi untuk para generasi muda khususnya di bidang fotografi seperti apa Pak? Ya, untuk generasi muda yang punya minat atau punya niat atau punya keinginan untuk mendalami fotografi, bisa langsung menghubungi kami atau sekadar untuk sharing, jadi kita bisa memberikan tips-tipsnya, dan memang ini harus punya niat dan ketekunan dan banyak kesabaran. Baik, terima kasih Pak Andi untuk waktunya, sukses selalu untuk fotografi Kabupaten Sumba Barat. Pendengar, sekian wawancara kami bersama stand fotografi Kabupaten Sumba Barat. Saya Cantika Anjali dari Lapangan Mandailu melaporkan. Voice of Indonesia.
보는 세상의 high 태양 위로 아찔한 riding 높이 날아오를 준비가 된 거야 예상 못한 속도에 가끔 겁이 날 땐 왜 설레이는 건지 이제는 숨지 않을래 어두웠던 날 뒤에 지나가는 다 별거 아닌 게 될 테니 하나 둘씩 켜진 starlight 떨려오는 내 맘 시작됐어 good time 어젠 goodbye 뛰어올라 소리쳐봐 이제는 웃는 거야 smile again 행복한 순간이야 happy days love God 외쳐봐 good I'm good 눈이 부실 매일매일 this is my first day ready for a change 오늘도 행복해질 주문을 걸어 everything I want I do 즐겨볼래 눈앞에 펼쳐지는 일 in or out 원하면 어디든 갈 수 있어 come with me now 기분 좋은 날씨 예감이 좋아 왠지 꿈꾸던 날이 될 것만 같은 이 느낌을 믿어 just do it 손에 잡힌 듯한 순간 꿈꿔봤던 대로 고민 가득했던 하루는 goodbye 높이 날아 소리쳐봐 이제는 웃는 거야 smile again 행복한 순간이야 happy days love God 외쳐봐 good I'm good 눈이 부실 매일매일 기대를 씬 달콤한 feeling 내 마음 가득히 번져오니까 그 어떤 날이 와도 혼자가 아니니 I'll be okay la 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 smile again la 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 happy days love God 외쳐봐 good I'm good 눈이 부실 매일매일 this is my first day ready for a change 오늘도 행복해질 주문을 걸어 everything I want I do 즐겨볼래 눈앞에 펼쳐지는 일 Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Pendengar dan Cantika, kita masih di siaran perbatasan ya. Dan ternyata sudah nggak terasa waktunya sampai ke penghujung ini. Iya. Iya. Tadi asik ya, pergi ke pameran foto. Oke, ada foto Cantika nggak di situ? Oh nggak ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Itu yang dipamerkan apa? Keindahan-keindahan alam. Yang menarik Kak Agus, para fotografer itu mereka semua bekerja sebagai aparat kepolisian. Oh begitu. Jadi kesannya masuk ke Mapolres gitu ya? Iya. Terus iya lagi. Mereka biasanya menjelajahi Sumba itu sampai ke, kan kalau orang Sumba itu nggak semua Sumba sudah dijelajahi kan Kak. Jadi sebagai fotografer mereka dari hasil foto mereka itu kita sebagai orang Sumba sendiri bisa tahu kayak oh ternyata ada tempat seperti ini di sini kayak ternyata ada pantai yang lebih indah dari pantai-pantai yang sering kita kunjungi seperti itu. Terus sudah dikenal sampai ke dunia, bahkan ada salah satu fotografer namanya Om Burhan itu fotonya sudah sampai ke Korea, ke Jepang, ikuti lomba-lomba seperti itu. Wow, keren. Jadi kalau dibidik sama fotografer profesional jadi makin cakep ya. Potensi Sumba melalui foto berbagai angle pasti itu menarik buat dipromosikan ya keluar. Iya betul sekali Kak. Dengan naturalnya masih alami sekali, masih hijau, biru dan sangat-sangat keren lah Kak. Jadi tereksplor semua ya di pameran itu ya. Iya betul sekali. Dan salah satu yang tadi ke luar negeri
Ada juga dipamerkan di situ atau enggak? Iya, ada kemarin. Tentang foto landscape di Pantai Rua kalau tidak salah, Kak. Itu di daerah mana tuh Pantai Rua? Pantai Rua itu di Wanokaka di Sumba Barat. Oh. Tempat dekat dengan tempat Pasola. Wanokaka. Jadi setelah nonton Pasola bisa jalan-jalan ke pantai. Iya. Oke. Wanokaka terus ke apa tadi? Lamboya. Iya, ke Pantai Rua. Setelah Wanokaka kan itu tempat Pasola. Jadi setelah menonton Pasola bisa jalan-jalan lagi ke pantai-pantai untuk menikmati keindahan Sumba, Kak. Jadi satu tempat. Gak perlu jauh-jauh, Kak. Asik ya. Oke, jadi makin pengen ke sana nih. Cantika, kalau begitu kita pamit dulu, dan sebelum kita hadirkan the session, ada Hanif Andarevi. Ini talenta juga yang dihadirkan ke studio Voice of Indonesia ya. Kemarin sebenarnya mau nampilin Cantika, tapi karena sibuk banget gitu. Asik. Sampai pulang nggak pamit, tapi jadinya nggak jadi the sessionnya. Sibuk jalan-jalan sesi Cantika. Oke, kita pamit. Terima kasih Cantika kebersamaannya, juga teman-teman yang bertugas di RRI SP Sumba ya. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya. Oh enggak, minggu depan lagi ya. Iya deh. Terima kasih banyak. Sukses selalu buat Cantika dan teman-teman, dan juga masyarakat Sumba semuanya. Bahagia selalu ya. Iya. Oke, dan juga teman-teman di RRI seluruh wilayah perbatasan yang menilai kita ya. Terima kasih juga. Oke, tetap bersama di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, dan juga di RRI SP Sumba ya. Ini Hanif Andarevi di The Session mengakhiri siaran perbatasan kali ini. Sampai jumpa. Everybody, they just lost satellite. Just a lost satellite in the space, constantly drifted away. I keep on transmitting, but you wouldn't even receive it. I've been dreaming of gravity, I'm running out of battery, paralyzed in the middle of the crowd. Floating in galaxy where all of the stars are behind me. Breaking free of the planet's orbit, you couldn't even stare at me. Well, I've tried a million ways, but I can't find myself connected to you. Wondering we're back where we started, then we just got handed again. Oh, and I talk too much. I thought I could hold your hands with no fear. You're taking it all. I'm dissociating, can't you see? You just leave me here trying on gravity, lying on gravity, lying on gravity, open, lying, lying, lying with no gravity, open. Started right back during September, we constantly drifted away. You keep on ignoring me, but you wouldn't give me a reason. Then came November, thought we'd get better, but still right here waiting to start. You said you'd be there, always be acting like you care. Oh, breaking free of the planet's orbit, you wouldn't even listen. Well, I've tried a million ways, but I can't find myself connected to you. Wonder if we're back where we started, then we just got handed
gravity, open. Lying on gravity, lying on gravity, lying with no gravity, open. If you were right here, we could be roaming around in space. Keep on transmitting to you, keep on transmitting to you. Thank you. Hai, hari ini di studio Voice of Indonesia ada Hanif Pandarevi. Yeay, apa kabar Hanif? Halo, baik. Apa Akhirnya kamu kabar? kembali lagi ke sini ke industri musik Alhamdulillah. Indonesia. Gimana? I'm so happy. Studinya gimana? Quite stressful sih Kak sebenarnya. Tapi menyenangkan overall. Dan ini sekarang masih berlangsung atau lagi libur lagi? Aku barusan lulus. Oh, congratulations. Thank you. Senang sekali mendengar seseorang yang lulus loh. Karena kita tahu perjuangan itu berat loh menuju kelulusan, ya nggak? Yes, betul. Dan akhirnya dia kembali lagi ya setelah lulus dengan EP barunya, judulnya adalah Receiver. Ya, ini bukan receiver sinyal. Ini EP-nya Hanif Andarevi yang kisahnya ini dalam banget katanya loh. Boleh diceritain nggak Hanif proses bikin ininya, EP-nya? Sebenarnya itu kayak kita udah mulai dari I think like 2 years ago Kak. Tapi gara-gara aku harus kuliah dulu, jadi kayak kita tunda dulu musiknya. Tapi ya I think this is more like a personal work of art sih. Banyak tentang kayak reflection diri aku segala macam. So ya. Dan itu kan kamu punya 15 lagu di situ dan akhirnya dikurasi kan. Dari lagu 15 itu kenapa nggak langsung bikin album aja? Aduh, ya emang awalnya sih kayak kita pengen kayak you know like show like a new version of Hanif. Jadi kayak maybe like kita bikin EP dulu, masih kayak ya small thing, maksudnya nggak small thing juga sih, cuman kayak pelan-pelan dulu sih. Buat mengenalkan lagi dirimu yang baru ya. Betul. Dan di lagu ini sendiri kan ada 5 lagu. Tadi udah dinyanyiin salah satunya, ya kan? Ya, adalah Lost Satellite. Iya, Lost Satellite. Dan masih ada 4 lagu lainnya tuh. Boleh dikasih tahu lagunya apa aja nggak? Yang kedua, track kedua itu ada Wish Would Never Happened. Terus yang ketiga ada Tangerine Skies. Habis itu yang keempat itu ada Million Miles. Sama yang terakhir ada Horizon. Nah, dari kelima lagu ini, which one is your favorite? Aduh, I don't think I can say that Kak. Pilih satu. Yang menurut kamu tuh paling personal banget buat kamu. Soalnya I would say kayak semua lagu tuh kayak personal for me. Like it has like their own chapters. It has their own phases of my life. So susah sih Kak. Susah aja, susah memilih ya. Dari 5 lagu tersebut yang menurut kamu proses penulisannya tuh paling challenging, paling nguras emosi, dan paling lama banget, itu yang mana? Menurut aku yang lagu kedua sih Wish Would Never Happen. Itu karena menurut aku kayak I reflect a lot gitu dari lagu itu. And then gak tau ya, mungkin dari segi songwriting kita juga kebetulan agak-agak having trouble with it. Jadi kayak that's actually like the last track yang complete gitu loh. Oh, dari malah semuanya. terakhir. Dan dia Malah itu yang kedua. Andalan kedua dari album ini. Dan kalau kamu sendiri menggambarkan si Receiver ini dalam 3 kata, itu apa? 3 kata. 3 kata. I would say bisa 1 kata gak sih? Gak boleh ditawar. Apa ya? Aku agak susah kalau misalnya 3 kata ya. Mungkin kayak how do you say kayak when you kayak finding your purpose, I think. Finding your purpose. Finding your purpose. Itu udah 3 again. Itu 3 kan Mas? Oh itu harus Pas. 3 pas atau harus kayak Gak apa-apa. satu-satu gitu? Boleh satu-satu, mau 3 itu, tapi udah 3 lah ya gitu. Iya. Kalau kamu sendiri nih ya mau menjelaskan ke publik, pendengar gitu buat tentang EP ini, silakan dijelaskan mungkin menurut I would Hanif. say kalau misalnya kayak EP ini tuh kayak basically tentang you know kayak misalnya ada fase di hidup kita di mana kayak kita stuck banget, kita nggak going anywhere, dan di situ kayak mungkin kita kayak nggak ngelihat harapan lagi atau segala macam. Tapi what I want to like convey in this EP itu basically kayak you know walaupun kayak kita nggak bisa melihat harapan itu, kayak masih ada kok, kayak seperti harapan masih ada, seperti keberanian di hati kita yang
Mungkin sekarang belum kelihatan, tapi mungkin suatu saat bakal kayak muncul. Alright, thank you Hanif untuk datang hari ini. Dan kalau mau dengerin lagu kamu, EP barunya ini bisa didengarkan di semua DSP? Yes, semua DSP. Sudah ada, search aja Hanif Andrevi, ada kok dia paling Kita buat atas. MV-nya juga loh Kak. Yes, aku sudah nonton dan itu keren banget. Thank you so much. Yes. Awalnya agak-agak merinding-merinding aku ngeliat tekstur itu, tapi itu keren banget. Harus nonton, wajib nonton ya. Wajib nonton. Wajib nonton di kanal YouTube-nya Trinity ya. Trinity Optima Production. Oke. Dan kalau mau tahu update dari Hanif bisa kemana? Bisa cek di sosial media aku di Hanif Andrevi. Aku ada Instagram, ada TikTok, bisa di follow. Ada YouTube juga sih Hanif Andrevi. Oke deh, kalau di YouTube Hanif Andrevi kamu bisa menyaksikan Hanif dulu ya. Waktu dia lagi cover-cover. Oh iya benar. Video-video lama ya. Jadi kamu gali-gali itu sampai bawah. Ya tadi Hanif udah nyanyi lagu Lost Satellite dari album baru, dan kita akan throwback ya dengan salah satu lagu ini mungkin yang membuat kamu awalnya mengenal seorang Hanif Andrevi. This is Julie and see you on the next episode of The Session. Bye-bye. Banyak waktu untuk kita. Kau sempat jadi milikku, walau hanya sebentar saja. Kini kau kan kembali untuk jadi miliknya. Usai sudah cerita kita. Oh, Tuhan katakan padanya ku merindukan dia, walau hanya sementara. Ku miliki hatinya, meski jarak dan waktu tak berpihak padaku. Dan kisah kita berakhir di bulan Juli. Ku masih mengharapkanmu, walau ku tahu harapanku semu. Ku masih menginginkanmu, walau ku tahu ini hancurkanku. Kini kau kan kembali untuk jadi miliknya. Usai sudah cerita kita. Oh, Tuhan katakan padanya ku merindukan
RRI Digital with New Look. Programa en español. Indonesia. RRI Digital. Available on Google Store and App Store. RRI Digital. Anda baru saja mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.